Analis, PKC takut akan kudeta, pembangkangan dan pemberontakan sipil. Sesuai dengan situs resmi pemerintah distrik Beidaihe pada tanggal 8 Juni, Badan Pemerintahan Distrik Beidaihe, Kota Qinhuangdao, mengeluarkan pemberitahuan berjudul Pemberitahuan tentang penerapan kontrol sementara terhadap pesawat terbang dengan ketinggian rendah, kecepatan rendah, dan target kecil. Berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2023 hingga tanggal 31 Agustus tahun 2024, larangan terbang pesawat tanpa awak dan pesawat sejenisnya dengan karakteristik ketinggian rendah, kecepatan lambat, dan target kecil diberlakukan di wilayah udara kota tersebut. Indikasi ini menunjukkan dengan kuat bahwa periode liburan tahunan untuk pejabat senior PKC di Beidaihe mungkin telah dimulai. Selama masa liburan Beidaihe di masa lalu, perebutan kekuasaan internal di dalam PKC sering terjadi, yang mencakup masalah personalia dan berbagai aspek lainnya. Meskipun Xi Jinping telah memasuki masa jabatan ketiga dan berada di puncak kekuasaan, perselisihan internal partai tampaknya masih terus berlanjut. Laporan baru-baru ini telah muncul yang menuduh adanya investigasi terhadap beberapa pejabat tinggi tentara roket dan pasukan pendukung strategis PKC. Pada tanggal 28 Juni, Yao Chang, mantan Letnan Kolonel Komando Angkatan Laut PKC, membagikan sebuah tweet yang menyatakan bahwa komandan pasukan roket saat ini, Liu Chao, telah dicopot dari jabatannya pada pagi hari sebelumnya, tanggal 27 Juni. Sejak bulan Maret, komandan telah diganti sebanyak 3 kali, bersama dengan 2 wakil komandan dan beberapa kader tingkat divisi, yang telah diberhentikan. Berita tersebut saat ini sedang dibuktikan lebih lanjut. Yao Chang juga menyebutkan bahwa putra Liu Chao sedang belajar di Amerika Serikat, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kompromi intelijen militer PKC. Indikasi yang muncul menunjukkan bahwa Wei Fenghe, mantan komandan dan kemudian Menteri Pertahanan, juga sedang diawasi. Pada tanggal 13 Juli, media Hong Kong, Mingpao, melaporkan bahwa Liu Chao tidak hadir dalam upacara kenaikan pangkat tentara roket yang diadakan pada bulan Juni. Insiden ini melibatkan Zhang Zhengzong, wakil kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat, dan Liu Guangbin, wakil komandan pasukan roket. Rumor terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi dan kebocoran yang melibatkan beberapa jenderal senior Angkatan Darat Roket diduga melibatkan Zhu Qiansheng, komandan pasukan pendukung strategis PKC. Lebih jauh lagi, ia bisa jadi terkait dengan balon mata-mata China yang melintas di atas wilayah Amerika pada bulan Februari tahun ini. Zhu Chuanyan, seorang komentator masalah terkini yang menulis untuk Voice of Hope, telah menyoroti 3 ketakutan yang ada di Zhongnanhai, yaitu kudeta, pembangkangan, dan pemberontakan sipil. Pada tanggal 1 Juli, hari berdirinya PKC, media resmi partai, Seeking Truth, mempublikasikan sebuah pidato yang disampaikan oleh Xi Jinping di sekolah partai pada bulan Maret tahun sebelumnya. Dalam pidatonya, Xi Jinping mengutip kata-kata terakhir Kaisar Li dari dinasti Tang Selatan yang menyatakan, "Bagaimana saya bisa menahan rasa sakit saat mengingat tanah air saya di malam bulan yang cerah ini, dan menyesalkan kurangnya kepercayaan terhadap komunisme di dalam partai, dan memperingatkan bahwa partai tersebut dapat menghadapi keruntuhan seperti yang terjadi pada Partai Komunis Soviet." Dia memperingatkan para pejabat agar tidak menjadi orang dengan motif tersembunyi, yang bertopeng di depan publik namun secara pribadi lain, dan yang berbagi tempat tidur yang sama tetapi memimpikannya mimpi yang berbeda. Zhu Chuanyan mengamati bahwa banyak pejabat yang dipecat memiliki label sebagai individu yang bermuka dua. Selama bertahun-tahun, Xi Jinping telah menyingkirkan banyak oportunis dari kekuasaan. Namun, ia tampaknya tetap khawatir dengan keberadaan mereka. Pada tanggal 24 Juni, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadapi pengkhianatan dari rekan dekatnya, Prigozhin dan kelompok Wagner, yang secara tak terduga membangkang. Perkembangan ini bergema di seluruh dunia dan mengirimkan gelombang kejut ke Zhongnanhai. Netizen membuat perbandingan antara Putin dan Xi Jinping, berspekulasi tentang kemungkinan adanya orang-orang yang mirip dengan Prigozhin di dalam lingkaran Xi Jinping. Zhu Chuanyan mengomentari moral militer yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa jika Xi Jinping terlibat dalam perang melawan Taiwan, itu mungkin akan memberikan kesempatan bagi para tentara untuk memberontak.